siapa ini? Oh, sang kesatria. Ayo, boleh masuk. Halo, selamat pagi. Ya beginilah disuruh kita masuk aja dulu. Oke, welcome to a day in my life. Kita akan mulai dari rumah ini. Maaf ya agak berisik, kopi latte masih pagi jadi energinya tinggi. Oke, masuk. Oke, biasanya aku dimulai dengan sarapan ya seperti biasa. Tapi kalau ini kan sarapannya belum jadi, masih jadi sama istri, ya kan? Jadi biar kita bisa multitasking, biasanya aku mau panasin motor dulu, panasin mobil. Kalau pakai mobil cuman karena latihan deket, jadi kayaknya cuman mau panasin motor aja deh. Panasin motor udah, sekarang kita tinggal tunggu sarapannya aja. Oke, masuk lagi, tinggal kapan? Ya ini perlengkapan latihan udah disiapin sih dari semalam. Ya sebenarnya sepatu doang. Kalau pas kaki kan nanti aku mau pasang taping di sini. Jadi pas begitu latihan langsung pasang taping pakai kaos kaki, sampai lapangan langsung pakai sepatu doang. Ya cuman bawa sepatu. Nih satu. Sama ini dua. Ini mau ngasih si Jordan biar dia terinspirasi lagi lah gitu. Makanya kasihnya Kalsi. Kemarin nanya sepatu yang bagus apa sih kak gitu kan. Si Kalsi ya, apa. Kasih istriku. Masih banyak. Ini sarapanku, simpel aja. Kayak telur sama susu protein kan biasanya. Oh iya benar, Lupakan ya, Hampir grogi. aja. Enggak, dia sebenarnya nggak lupa, ngetes aja. Ya sarapannya kayak gini, telur, susu, whey protein gitu kan. Nggak banyak makan nasi atau apa karena menghindari sarapan dengan karbohidrat sih bro. Gua mata sapi, udah deh, setengah matang sama whey protein. Simple. Gak bosan ya? Nggak dong, Saya tiap hari makan telur. kan sarapan. Saya punya istri gini guys, tuh disiapin sarapan. Wah, mantap lah. Tapi cuma boleh satu ya, boleh banyak-banyak. Satu aja, satu aja udah bisa bikin whey protein atau udah. Satu aja cukup. Iya. Ini enggak saya? Iyalah. Ini pasang taping, jadi tinggal pakai kaos kaki. Jadi sampai lapangan tuh langsung benar-benar apa ya? Pakai jersey, pakai sepatu, pemanasan dikit-dikit, terus langsung langsung mulai gitu. Jadi nggak lama lagi. Ini salah satu skill yang harus dipunyai seorang atlet. Oh iya dong, karena ini kan termasuk safety gitu kan. Termasuk safety. Cedera kan salah satu hal yang mengerikan buat atlet kan. Dan kita harus tahu cara safety untuk diri kita sendiri. Nah, salah satunya itu dengan penggunaan taping ini gitu. Harus bisa lah kalau bisa. Ya sebenarnya kan bisa dipasangin sama visio. Tapi kan kalau bisa sendiri kan jadinya lebih mandiri gitu. Bukannya salah ya kalau nggak mau pakai visio. Kan visio kita juga cuma satu, kasihan dia kalau harus mau taping 12 pemain. Jadi ya lebih baik bisa sendiri. Jadinya kapanpun, dimanapun, kalau kalian mau safety, kalian bisa mengandalkan diri kalian sendiri. Iya, mau latihan ini. Bye-bye. Bye-bye.
Selamat pagi, udah sampai di lapangan. Terus tadi ini habis ngitung heart rate, disuruh sama bos Anas, pelatih fisik, aka musuh para pemain. Musuh para pemain. Coach, musuh para pemain katanya. Pelatih fisik sama dengan musuh para pemain kan coach? Katanya coach kemarin bilang. Gitu. Sebenarnya musuh itu karena ya kan latihan fisik itu kan sangat-sangat melelahkan gitu kan. Jadi pelatih fisik adalah musuh dari pemain ya karena harus latihan fisik. Tapi itu wajib karena itu yang bikin performa kita itu lebih meningkat, bukan cuma latihan basket. Pelatihan fisik ini menunjang skill-skill basket kita. Jadi jangan malas buat latihan fisik. Nah, habis ini nembak-nembak dulu, cari repetisi buat finishing touch, finger roll, terus shooting biar lebih prepare lagi untuk latihan. Apa nih? Hari Rabu ini kebetulan hari Rabu itu jadwal kita buat strength and conditioning. Jadi menunya kayak gini. Apaan? Pakai pemberat, seragam baru. Kalau di sekolah itu ada alma mater. Nah ini alma mater kita nih. Alma mater nih baju api. Oh level 1. Yeay, selesai juga latihan hari ini. Lumayan oleh-oleh nih. Oleh-oleh. Ini ya hasil dari latihan yang intens. Latihan yang intens. Jadi ya bagus lah. Ya untungnya kan nggak parah. Jadi ya sebenarnya normal, inilah normal hari ini. Berarti menandakan intensitas latihan kita itu tinggi. Terus juga fisikalnya juga tinggi. Jadinya bagus buat perkembangan tim gitu loh. Buat ngatasin pressure untuk next IBL season. Apalagi udah mau dekat season, jadi semakin intensitas ya. Tinggal nunggu pemain asingnya dan ya be ready. Nggak sabar lah buat nyambut 2026. Oke, ini udah kelar. Kayaknya sih aku mau nambah-nambah dulu sebentar. Habis itu istirahat, pulang, kita lanjutin aktivitas yang lain. Tapi harus kelarin dulu hari ini. Thank you, Kak.
Di sini ada Wenas, di sini ada Rehan Wenas. Ada apa dengan Rehan Wenas? Ikut marganya Wenas. Emang boleh? Boleh. Boleh. Oh, boleh. Semua orang boleh. Gimana ceritanya dulu? Gak. Enggak beneran gimana ceritanya dulu menjadi seorang Rehan Wenas dan sekarang bisa teammate sama Wenas beneran. Cerita. Bener cerita gimana? Dulu cuma sebagai jangan nggak usah. Cepetan ayo. Penonton atau jadi panitia ya kalau nggak salah ya, Indonesia Cup yang waktu di Solo. Betul, tapi ngefans sama Daniel Wenas kan? Enggak, Abraham Wenas lah. Kemarin ngomongnya Daniel Wenas, ada kamera Abraham Wenas. Ya pokoknya gitulah. Kan ada fotonya. Oh ya gitu, oh ya ada fotonya. Ya. Jadi siapa? Abraham Wenas. Abraham Wenas. Terus diubah nama apa? Google Mail-nya jadi Rehan Wenas. Nama iCloud-nya. Nah, sekarang Masih umur berapa itu dulu nih? 19. 19 ya? Masih masa-masa pertumbuhan. Ya untungnya ngefans doang sih, nggak suka gitu kan. oh, Kalau sukanya cowok bahaya. Itu ya cuman jadi ngefans. beruntunglah ya. Tapi Daniel Wenas kalau nggak salah, bukan Abraham Wenas. Jadi siapa ini? Abraham Wenas. Klarifikasi ya. Abraham Wenas. Ya. Ya, Rehan waktu gue masih belum di KBS, waktu masih di Dewa. Lo tau nggak dia nungguin kita jam berapa? Dari subuh di Solo Paragon. Kita kan nginep di Solo Paragon waktu itu. Dia nungguin coba buat apa? Ngasih apa Han? Ngasih oleh-oleh. Keren. Gila. Keren, berarti dia jiwa Antara baik banget atau emang creepy sih lu hari ini aja. masih positif, nggak apa-apa. Kurang subuh tapi. Tapi gimana? Ya namanya juga ada revenge kan. Oh iya. Gimana sekarang? Revenge sekarang udah bisa setim. Gimana rasanya gimana Han? Seneng. Gitu doang. Udah kelar latihan. Ini tapping. Baju udah dipakai. Kita lepas dulu. Habis ini ganti baju. Terus yang jelas pulang mandi. Kita lanjut aktivitas yang lainnya. Apa itu? Ikutin terus. A day in my life. Di motor namanya siapa? Namanya Relaksa. Relaksa. Karena dulu waktu kecil kan permen Relaksa itu terkenal banget ya. Terus warnanya kan kayak gini tuh. Mirip-mirip gitu. Iya, Jadi bernostalgia. Dan namanya adalah Relaksa. Penuh kesegaran ya berarti. Penuh kesegaran, wangi, dan Menyejukkan. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di rumah. Habis ini mau mandi bentar, bersih-bersih. Habis itu kita masakan istri. Masak apa ya hari ini kira-kira? Halo. Wah, makanan udah jadi nih. Nggak sabar mau makan, tapi mandi dulu biar bersih karena habis latihan. Oke? Bye-bye. Siang ini masak apa? Ayam goreng, apa namanya tuh? Sayur bening sama perkedel jagung sama sambal terasi. Yang comforting aja. Chefku nih, mahal bayarannya. Mahal ya? Mahal, harus pakai acara bayarannya. Oh iya bener. Oh iya lagi. Tapi kan sekali seumur hidup. Oh iya, seumur. Kecuali tiap hari ada bayaran. Gini. Ini sayur bening ya, bukan daun maca. Aku ini ya. Makan. Makan. Kemarin kayaknya ngeliat di vlognya Ferdi sama Moses, mereka tuh makan sendiri. Emang iya? Iya. Kasihan sih ya. Ya wajar dong. Oh, wajar ya belum nikah. Wajar dong, nikah. Kan cepetan nikah. Betul nikah. Motivasi bukan ngejek, motivasi. Betul. Oke, makan siang udah. Nah, biasanya itu aku suka suka mencukupi kebutuhan kafein. Nah, biasa kadang bikin kopi atau enggak minum matcha. Kemarin tuh kayaknya udah minum kopi aku sayang, jadi kayaknya hari ini mau bikin matcha. Nah, karena kebetulan juga kemarin kan habis ke Jepang gitu. Di
Jadi selain liburan, latihan basket, aku juga sama Rahel nyari supplier buat powder matcha gitu. Jadi kita udah siapin nih brand kita sendiri yang akan kita launching soon. Jadi Sang Kesatria udah dapat bocoran dan nih. Nah hari ini mau buat matcha yang ini. Tuh. Bikin matcha apa jadinya? Mau yang matcha latte deh. Jadi jangan fokus jadi matcha latte. Klasik ya? Klasik. Nah jadi kalau matcha itu yang basicnya ya, yang klasiknya itu biasanya itu ada 3 macam sih. Yang pertama tuh usucha. Usucha itu kayak americanonya kopi. Jadi benar-benar cuman air. Matcha. Iya, americanonya matcha. Gitu. Maksudnya kalau di kopi kan americano. Nah kalau di matcha itu namanya usucha. Jadi cuman air sama matcha yang udah diaduk gitu lah. Itu. Terus yang kedua matcha latte. Sama lah ya kayak coffee latte gitu kan. Jadi matcha sama susu. Nah terus ada lagi yang namanya cold twist. Nah kalau cold twist itu sebenarnya mirip sama matcha latte, cuman teknik pembuatannya itu agak berbeda. Kalau matcha latte itu kayak gini kan bubuk nih. Kalau matcha latte itu dia diaduknya nanti pakai air. Nah nanti ini aku mau buat matcha latte pakai air. Tapi kalau cold twist benar-benar bubuk diaduk sama susu, nanti dicampur susu lagi, jadi nggak ada airnya sama sekali. Gitu. Jadi kalau sama cold twist itu lebih creamy ya, lebih creamy. Tapi kalau yang matcha latte itu ada campuran airnya, jadi lebih apa sih? Lebih mengeluarkan profil rasa dari matchanya. Ini proses apa namanya? Ini proses nguwisnya sih. Terima kasih istriku. 6.000. Wow. Bayar ya? Dibikinin sarapan, dibikinin makan siang, dibikinin matcha. Mantap. Sebelum matcha booming banget ya, waktu masih di tim sebelumnya, kelar game itu bener-bener dibuatin sama Rahel tuh matcha coconut waktu itu. Udah, ya itu masih biasa aja. Sampai akhirnya Pak bikin matcha, mulai kita matcha yang enak gitu kan. Oh ternyata mirip kopi juga ya, maksudnya banyak variannya, banyak jenisnya gitu. Dan akhirnya itu yang bikin kita kayak semakin tertarik gitu. Dan tambah tahu kalau ternyata matcha itu ada kafeinnya. Selama ini kan kita taunya matcha ya non coffee, maksudnya non kafein gitu ya. Yang kita tahu kafein kan cuma kopi, ternyata matcha juga ada kafeinnya. Karena ada kafeinnya, akhirnya aku iseng coba minum matcha sebelum game. Dan itu aku ngerasain perbedaannya. Kalau minum kopi sebelum berolahraga itu tuh detak jantung tuh bener-bener ya sebenarnya sama sih, matcha juga detak jantung juga semakin bertambah, bagus buat pre-workout. Tapi kalau kopi itu bikin lebih anxiety gitu lah, kayak overthinkingnya itu jadi lebih banyak gitu. Nah tapi kalau matcha ini dia lebih relax, tetap bikin bersemangat, tapi lebih chill, lebih santai gitu loh, nggak sekencang kopi. Akhirnya aku mutusin lah metode kalau mau minum kopi sebelum latihan itu biasa kalau nge-gym. Nah kalau matcha sebelum tanding, karena aku ngerasa kayak lebih relax, lebih fokus gitu lah. Sedangkan kalau kopi tuh waktu dulu tuh kayak lebih menggebu-gebu, tapi overthinkingnya itu juga banyak. Cuman ya balik lagi sebenarnya nggak tahu sih sugesti atau enggak, cuman itu yang aku rasain sih. Terus juga ya awalnya cuman buat matcha, update, tapi teman-teman banyak yang nanya. Nah dari situ kita jadi memiliki rasa ingin mengedukasi juga gitu kan, dengan cara ya kita belajar juga gitu. Jadi kalau ada yang nanya ya kita bisa jawab dengan tepat dan dengan benar. Iya, jadi waktu ke Jepang itu kesempatan buat kita juga. Sebenarnya salah satu tujuan mau datangin ke Jepang itu juga pengen explore matcha. Jadi ya kita manfaatkan dengan baik, kita belajar tentang matcha, powder di sana itu seperti apa gitu kan. Pingin bisa lebih baik lagi tentang di permacaan gitu lah. Nah, salah satunya juga kita cari powder yang bisa kita share ke teman-teman di Indonesia. Puji Tuhan syukur kita juga bisa dapatin powder yang bakalan jadi salah satu brand kita lah gitu lah. Gitu. Dan apalagi kemarin saya di Jepang permacaannya banyak sih, kayak buat ngulik-ngulik rasanya, rasa matcha, terus habis itu kayak ngelihat kebun tehnya langsung kan. Betul. Nah, itu excited sih. Terus kita juga tahu ternyata dari daun teh itu
seberapa Jadi matcha ini kan sebenarnya teh daun. juga kan sebelum jadi matcha gitu. Nah, daunnya itu juga unik. Jadi kalau di matcha itu kayak ada kultivar gitu. Kultivar tuh kayak kalau di kopi itu kayak Aceh Gayo, terus Bali Kintamani gitu-gitu kan. Semacam itulah. Nah, di matcha itu juga ada. Terus dari daunnya kita dijelasin ya, kalau daunnya lebar tuh bakal jadi apa gitu-gitu. Jadi itulah kita pelajari. Ternyata sedetail itu, kayak maksudnya perbedaan ukuran daun itu berpengaruh juga sama namanya, sama rasanya gitu, terus pemupukannya, prosesnya. Terus ternyata yang diambil itu kayak cuman bagian atasnya doang. Yang itu sih aku kaget. Cuman sedikit, makanya matcha mahal. Gitu, bener. Terus kita juga sempat tanya, terus kenapa matcha nggak bisa di Indonesia ya? Nah, ternyata matcha ini dipengaruhi oleh cuaca. Nah, makanya orang-orang sana bilang teh di Indonesia itu teh yang super kuat gitu loh. Karena apa? Karena tahan banting sama cuaca-cuaca yang ada gitu kan. Makanya jadinya black tea. Nah, sedangkan kalau diklasifikasikan matcha ini sebenarnya teh yang manja berarti ya. Nggak bisa kena panas, karena kalau kena panas dia rusak gitu. Jadi makanya kalau panas sedikit, udah nggak bakal jadi matcha, jadinya teh yang lain gitu. Karena kita datanginnya juga yang kafe-kafe kebanyakan, bukan yang kayak buat tea ceremony gitu. Jadi kalau teknik sih kurang lebih sama, karena kayak udah luas udah mendunia kan, udah iya. ada sosmed, jadi Betul. jelasinnya udah banyak. Kurang lebih aja. Paling yang ngebedain itu Susunya mereka. susu Susunya di Jepang mereka. tuh enak Jadi banget. udah powdernya enak, susunya enak, jadinya semakin enak gitu loh. Jadi itu yang experience kita kayak, wah ini susunya apa ya, ini sampai powdernya itu bisa keluar banget gitu loh istilahnya. Gitu. Itu sih yang paling, maksudnya yang membedakan di sini sama di sana. Tapi kalau secara teknik apa segala macam kurang lebih sama. Karena so far kita datenginnya yang kafe-kafe, bukan yang kayak buat tea ceremony gitu. Next lah ya, semoga kita bisa tea ceremony. Firasat sih kemungkinan KBS tahun depan ini sih. Amin, TC amin. di sana. Amin. Jadi semuanya pergi, pemain, ofisial, karyawan-karyawannya, media pasti di bawah lah. Mantap lah. Amin. 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 Makan? Kita makan? Kopi makan? Belum. Latte makan? Makan? Jam-jam 3, jam 4 ini tuh waktunya mereka buat makan kopi latte. Ini lagi disiapin sambil nunggu Rahel lagi misahin makan tuh. Udah tahu dia posisinya tuh di situ. Kopi sebelah kanan, latte sebelah kiri. Sit. Sit dulu, kopi. Munduran. Sit. Stay. Go. Solo. Enak ya Solo. Terus juga slow living, bener. Tapi makin kesini kayaknya sih makin rame sih Solo. Apalagi kotanya kecil juga kan. Jadi kalau sekali rame itu berasa banget gitu loh. Nah, habis istirahat siang, biasanya sore-sore ini kita ngajak mereka jalan keliling-keliling komplek. Nah, terus di Solo ini deket sama kemana-mana gitu. Maksudnya kan Solo ini sentral Java gitu. Jadi kalau kita mau bepergian ke sesama Pulau Jawa itu aksesnya gampang gitu kan. Ya memang bisa dibilang Solo ini nggak selengkap pas kemarin kita di Bali ya. Di Bali, tapi enaknya kalau kita mau cari sesuatu bosan sedikit, kita gampang. Mau ke Jogja bisa, mau agak jauhan ke Surabaya juga bisa gitu kan. Surabaya cuma 3 jam, jadi aksesnya itu kalau mau cari apa-apa itu enak. Jadi buat tinggal enak, terus kalau bosan dikit pingin main, aksesnya gampang gitu loh. Nah, jadi memang kalau setiap keluar itu mereka se-excited ini gitu kan. Apalagi sebenarnya mereka juga terbilang udah lama nggak diajak keluar, jadi langsung meledak-ledak gitu. Semangat banget. Enak sih, maksudnya kan
sepi terus nggak macet. Nah itu paling Itu sih yang paling Paling enak, enak. nggak macet, terus kayak tinggalnya di tempat yang agak sepi juga, jadi maksudnya kayak enak aja, lebih tenang. Tapi kalau misalnya memang mau butuh yang kafe-kafe bisa ke agak tengah kota gitu kan, jadi ya enak aja sih, slow living, nggak macet, terus murah-murah. Itu sih yang paling berasa murah, kayak makan berlima gitu kayak 200.000 juga masih Murah, dapat masih banget gitu. Tuh. Wah, bajunya sama lagi udah. Sama baju biru. Wah, lincah Wah banget. iya, ya, apalagi kalau ketemu dua-duanya. orang. Kalau ketemu orang excited banget. Iya, pudel. Tapi jalan-jalan dari mana? Itu Cari dari sosis Solo. cari sosis Gak Solo. dapat tapi. Setelah setahun ini, Solo ini bisa jadi salah satu tempat inilah tujuan akhir kita bisa ya. Karena kita kan juga masih mencari-cari kan kira-kira mau tinggal di mana gitu kan. Ya puji Tuhan sih sekarang sebenarnya rumah kita itu adanya di Balikpapan, di Kalimantan karena kota kelahiran. Tapi kita juga punya mimpi, punya keinginan juga pengen tinggal di luar Kalimantan juga. Nah, salah satunya Solo ini bisa jadi pilihan, Solo atau nggak Bali, gitu kan. Cuman ya kita nggak tahu juga nanti bakal dibawa kemana. Tapi seenggaknya Solo bisa jadi pilihan lah, karena kita udah 1 tahun tinggal di sini dan kita ngerasa kayak nyaman sih. Apalagi kalau kita dengar uang sekolah ya, kita dengar uang sekolah waktu di Bali sama dengar di Solo, kayaknya 2 anak di Solo itu sama dengan satu anak di Bali. Jadi kayak oke, bagus juga berarti di Solo. Jadi pertimbangan. Jadi itu dia keseharian atau a day in my life bersama Abraham Wenas. Sekali lagi thank you udah ngikutin dari awal, pertengahan sampai akhir. Ya walaupun belum sampai malam buat sampai tidur, oke, tapi thank you kalian udah mau stay tune di YouTube channelnya Ksatria Bengawan Solo. Sekali lagi thank you buat waktunya. Tetap doakan kami tim Ksatria Bengawan Solo karena kami sebentar lagi akan menyambut season 2026. Thank you so much. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.